Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami atau hasil diskusi kami, di mana yang berjudul analisis kausalitas dengan structural equation modeling atau yang disingkat dengan SEM. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri Salahuddin dan teman saya Berkah Maulid Akbar. Baiklah, untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Berkah Maulid Akbar. Kepada Berkah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkah Maulid Akbar. Kami di sini akan membahas tentang analisis kausalitas dengan structural equation modeling atau yang kita kenal dengan nama SEM. Untuk itu langsung saja ke materinya. SEM atau structural equation modeling merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang dimaksud diantaranya itu ada 3. Yang pertama itu ada regression analysis atau analisis regresi. Dan yang kedua itu ada path analysis atau analisis jalur. Terus yang ketiga itu ada confirmatory factor analysis atau analisis faktor konfirmatori. Baiklah, selanjutnya itu ada konsep structural equation modeling atau SEM. Jadi dengan menggunakan SEM ini, peneliti dapat mempelajari hubungan struktural yang diekspresikan oleh seperangkat persamaan yang serupa dengan seperangkat persamaan regresi berganda. Persamaan ini akan menggambarkan hubungan di antara konstruk yang terdiri dari variabel dependen dan independen yang terlibat dalam sebuah analisis. Hingga sampai saat ini, teknik multivariabel diklasifikasikan sebagai teknik interdependensi atau dependensi. SEM dapat dikategorikan sebagai kombinasi yang unik dari kedua hal tersebut karena dasar dari SEM ini berada pada dua teknik multivariabel yang utama, yaitu analisis faktor dan analisis regresi berganda. Selanjutnya, perbedaan SEM dengan teknik multivariat lainnya. Beberapa hal yang membedakan SEM dengan regresi biasa dan teknik multivariat lainnya diantara adalah 1. SEM ini membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistik yang didasarkan atas regresi biasa dan analisis varian. Terus yang kedua itu ada regresi biasa. Umumnya, spesifikasi hubungan kausal dan variabel-variabel teramati, sedangkan pada model-model laten SEM, hubungan kausal terjadi di antara variabel-variabel laten SEM. Hubungan kausal di antara variabel-variabel tidak teramati atau variabelnya jadi laten. Terus yang ketiga itu SEM selain memberikan informasi tentang hubungan kausal simultan di antara variabel-variabelnya, juga memberikan informasi tentang muatan faktor dan kesalahan-kesalahan pengukuran. Terus yang keempat itu dan yang terakhir itu ada estimasi terhadap multiple interrelated dependence relations. Pada SEM, sebuah variabel bebas pada suatu persamaan ini menjadi variabel-variabel terikat pada persamaan-persamaan lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu permodelan dalam SEM. Diagram lintasan atau Frag diagram dalam SEM digunakan untuk menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah jika dibandingkan dengan model persamaan matematik. Untuk dapat menggambarkan diagram jalur sebuah persamaan secara tepat, perlu diketahui tentang variabel-variabel dalam SEM berserta notasi dan simbol yang berkaitan. Kemudian, hubungan di antara model-model tersebut diluangkan dalam model persamaan struktural dan model pengukuran. Variabel-variabel dalam SEM. Yang pertama itu variabel laten atau patent variabel, di mana variabel laten merupakan konsep abstrak, misalkan perilaku, perasaan, dan motivasi. Variabel laten ini hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel tertentu atau teramati. Yang kedua itu ada variabel
teramati atau observed variable, di mana variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator menurut Everin pada tahun 2008. SEM memiliki dua elemen atau model, yaitu model struktural dan model pengukuran. Yang pertama itu ada model struktural, di mana model ini menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel laten. Parameter yang menunjukkan regresi variabel laten endogen pada eksogen dinotasikan dengan gamma. Sedangkan untuk regresi variabel endogen pada variabel endogen lainnya dinotasikan dengan beta. Dan yang kedua yaitu model pengukuran atau measurement model. Setiap variabel laten mempunyai beberapa ukuran atau variabel teramati dan indikator. Variabel laten dihubungkan dengan variabel-variabel teramati melalui model pengukuran yang berbentuk analisis faktor. Setiap variabel laten muatan faktor yang menghubungkan variabel laten dengan variabel teramati diberi label lambda. Error dalam model pengukuran dinotasikan dengan persamaan. Model pengukuran dibangun dengan persamaan, yang dimana indikator sama dengan konstruk ditambah error, dan dimana X sama dengan perlaten eksogen ditambah error, dan Y perlaten endogen ditambah error. Sehingga untuk persamaan matematik untuk model struktural di atas. Perangkat lunak dalam SEM. Seperti yang kita ketahui, telah banyak software yang dikembangkan untuk SEM. Di antaranya adalah Amos yang dikembangkan oleh Arbuckle pada tahun 1994-1997. Dan selanjutnya yaitu Kalis yang dikembangkan oleh Hartman pada tahun 1992. Dan selanjutnya yaitu EQS yang dikembangkan oleh Bentler pada tahun 1989 dan 1995. Dan selanjutnya yaitu Esbart Steiger yang dikembangkan pada tahun 1989 dan lain-lain. Namun dari sekian banyak software yang dikembangkan, Amos, SQL, dan Lizrel merupakan 3 software yang paling populer digunakan karena mudah untuk dipahami dan diaplikasikan, menurut Hock dan Becker pada tahun 1998. Selanjutnya kita masuki kesimpulan dan saran. Teknik analisis statistik multivariate structural equation modeling atau yang disingkat dengan SEM dapat digunakan untuk mengkombinasikan aspek regresi ganda dan analisis faktor untuk mengestimasi secara simultan suatu hubungan ketergantungan. SEM memiliki banyak keistimewaan jika dibandingkan dengan teknik multivariate lainnya. Keistimewaan tersebut menjadikan SEM banyak digunakan oleh peneliti yang ingin meningkatkan keakuratan penelitiannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa SEM tidak digunakan untuk menciptakan sesuatu atau menciptakan suatu model baru, namun untuk mengkonfirmasi model yang telah dibangun oleh teori-teori sebelumnya. Penggunaan SEM dapat diaplikasikan untuk mendukung penelitian dalam bidang persandian yang menggunakan penelitian statistik atau penelitian kuantitatif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.